Kalau dalam buku Berpikir Positif, Kekuatan Berpikir Positif, itu karangannya Muhammad Syafi'i Al-Bantani. Oh, Al-Bantani. Oh iya. Ya. Nah, itu jelaskan kalau mindset itu adalah serangkaian pikiran yang terbentuk secara struktur oleh otak dan akal. Jadi urutannya kayak gini. Dari pola pikir itu nanti menjadi pandangan. Dari pandangan itu jadi perbuatan, jadi perilaku. Dari perilaku nanti jadi kebiasaan kita. Iya. Dan dari kebiasaan jadi karakter. Jadi sebuah karakter. Pondok Ibnu Abbas kan ya keren banget ya, bukan pondok yang kaleng-kaleng. Nah, dengan kamu tumbuh besar di lingkungan seperti itu, tentu saja dengan sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak jelas itu kamu bisa dengan terang-terangan dong ngomong, oh ini tidak baik. Mungkin kaum LGBT mereka tuh menganggap perilaku LGBT itu hal normal. Podcastan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Sobat Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selamat datang kembali di spesial Ramadan podcastan POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Ya, untuk acara podcast kali ini ya, alhamdulillah. Dan karena apa ya? Channel Ibaska kan sudah berjalan dari lama nih ya, dan acara podcast ini juga sudah dimulai dari awal Ramadan. Dan untuk kami ya, untuk saya dan sang narasumber pertama kali perdana ya? Ya, pertama kali ini. Ya, pertama kali perdana muncul di Ibaska TV ini. Jadi kami mau perkenalan diri dulu nih. Oke, saya sebagai host pada acara podcast kali ini yang akan menemani dari awal hingga akhirnya acara. Perkenalkan, saya Muhammad Fatah Daina. Saya tinggal di Jogja dan alhamdulillah saya sekarang di KM Ibnu Abbas di kelas 6. Alhamdulillah. Dan di depan saya kita kedatangan tamu spesial ya, alhamdulillah, masya Allah, dengan Mas Iza. Iya. Masya Allah ya Mas Iza. Masya Allah. Sebelumnya nih Iza ya. Iya. Kalau boleh tolong nih ya, tolong dong kamu perkenalan dirimu secara nggak usah banyak-banyak lah. Perkenalan singkat aja ya. Ya, perkenalan singkat. Ya, perkenalkan, sama saya Nasir Izzatal Islam Winata. Saya sekolah di KM Ibnu Abbas, ya sama ya kayak Masnya. Oh iya. Nah, saya menduduki kelas 4 KM Ibnu Abbas atau kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah, saya berasal dari Jogja. Jogja samping Klaten ini, deket. Jogja. Oh, Masnya juga Jogja? Ya, saya dari Jogja. Jogjanya bagian mana ya kalau boleh tahu? Jogjanya bagian itu Kecamatan Ngampilan atau deket Malioboro. Tahu kan Malioboro kan? Ngampilan. Oh, kalau Malioboro saya tahu. Ya. Kalau Ngampilan nih jujur ya, saya baru dengar sih kalau Ngampilan, tapi kalau rumahku nih di Condong Catur itu. Kalau mungkin kalau pemirsa yang nggak tahu Condong Catur itu mana, itu ya mungkin lebih tahu Pakuwon Mall ya. Kalau Pakuwon Mall, nah dari Pakuwon Mall ke rumahku tuh cuma 5 menit aja, cuma sebentar. Dan dari Malioboro ke Condong Catur ya jauh sih ya. Oh ya, jadi Mas Ijani sekarang di KM Ibnu Abbas ya? Iya. Dan 1 SMA, masya Allah. Jadi kamu jauh-jauh dari Jogja untuk ke Klaten ke Ibnu Abbas nih hanya untuk menuntut ilmu, Zah? Kok mau dibilang jauh ya? Sebenarnya Jogja itu deket ya. Jogja itu deket loh dari sini, dari Klaten. Paling cuma 1 jam 2 jam perjalanan dari pakai motor itu udah sampai. Loh. Mana bisa disebut dekat? Ya, itu termasuk deket. Kamu bilang Jogja itu jauh. Kamu bilang Jogja itu dekat. Dan kamu bilang itu cuma sebelahan dari Klaten ya. Itu tapi ini sebelahannya tuh dalam ruang lingkup kota gitu loh. Coba kalau kamu bilang sampingan antar ruangan. Misal ruangan ini sampingnya kamar mandi. Nah, itu baru deket dong. Kamu cuma jalan dah sampai. Lah ini Jogja ya, antar kota. Kamu kalau mau ke sana tuh mungkin jaraknya lebih dari 30 kilo ya kalau kamu tahu. Dan perjalanan sendiri ya, kamu bilang sendiri kan tadi 1 jam atau 2 jam. Oh, itu lama aja, itu jauh. Tapi oke. Cukup. Kita malah memperdebatkan hal yang tidak perlu mungkin dia. Tapi simpelnya seperti ini saja pemirsa. Jadi bahkan antara saya dengan Iza yang masih satu perguruan, masih satu sekolah, masih satu ustadz ya. Bahkan dalam memandang Jogja dekat atau Jogja itu jauh sendiri, kita berbeda pandangan ya. Saya menganggap Jogja itu jauh dan Iza menganggap Jogja itu dekat. Lalu bagaimana dengan manusia atau dengan orang-orang yang ada di seluruh muka bumi ini?
tentunya mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan mereka kan rasnya berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda, juga tempat tinggal mereka kan beda-beda, ada yang di Amerika, Jepang, Korea dan lain-lainnya. Dan tentu saja mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dan pola pikir yang berbeda dan juga mungkin mindset yang berbeda. Nah, oleh karena itu para sobat Ibas Kreatif yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang judul kami yaitu mindset yang mengubah hidup. Nah, tapi ini Zaya, Ya. sebelum kita masuk ke kayak mindsetan gitu. Nah, dari definisi mindset sendiri tuh sebenarnya apa sih definisinya? Definisi. Oke. Mindset itu kalau dalam buku Berpikir Positif, Kekuatan Berpikir Positif, itu karangannya Muhammad Syafi'i Al-Bantani. Oh, Al-Bantani. Oh iya. Ya. Nah, itu jelaskan kalau mindset itu adalah serangkaian pikiran yang terbentuk secara struktur oleh otak dan akal. Ada juga penjelasan lain, mindset itu adalah the way of thinking that determine somebody's behavior and outlook. Jadi mindset itu adalah cara berpikir yang mempengaruhi perilaku, mempengaruhi pandangan, sikap, dan juga masa depan seseorang. Nah, itu mindset. Nah, terus gimana sih mindset itu terbentuk? Nah, kan tadi mindset adalah suatu rangkaian pikiran. Iya. Nah, jadi pikiran itu adalah suatu hal yang didapatkan dari informasi eksternal yang masuk ke dalam otak kita. Jadi ada informasi masuk dengan cara kita mendengarnya atau melihatnya gitu, masuk ke otak kita, masuk ke pikiran sadar kita. Iya. Nah, nanti dari sana, dari pikiran sadar itu masuk ke pikiran bawah sadar. Namun di antara keduanya itu ada namanya reticular activating system. Itu adalah suatu filter yang menyaring informasi-informasi mana sih yang penting, yang menurut kita itu penting untuk kita masukkan dalam pikiran bawah sadar. Nah, nanti di pikiran bawah sadar itu adalah tempat kita meletakkan memori kita, pengalaman kita, terus masa lalu kita sama mindset kita tentunya. Oh, jadi apa? Jadi maksudmu nih definisi dari mindset itu dari pola pikir dari sebuah ingatan memori ya yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga itu kita pilih-pilih ya antara masuk ke bawah sadar atau masuk alam sadar gitu sendiri. Dan itu dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, tapi bukan sih, tapi agak ambigu aja. Maksudnya kayak contoh aja nih ya. Aku ngeliat lagi orang marah gitu. Orang ngomongnya kenceng, tegas ya. Jelas banget ya dia marah ini. Nah, otak kan kalau secara naluriah ya, kita kan lihat oh dia lagi marah. Ya udah. Nah, tapi kalau misal yang kamu bilang tuh diributkan sama otak, dia lagi marah. Aku harus ngapain ya? Dia lagi marah nih ya. Wah, apakah aku harus masukkan ini ke dalam pikiran bawah sadarku sehingga marah itu sebuah hal yang negatif dan bla 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 bla? Atau gimana? Makanya yang kamu bilang maksudnya sampai masuk otak, sampai ribet gitulah bahasanya ya. Emang kayak gitu tuh penting. Kalau mau dibilang penting, ya jelas penting. Kan tadi di dalam definisinya udah dijelaskan. Mindset itu mempengaruhi perilaku, pandangan, sikap, dan juga masa depan. Kalau mau dibilang penting ya itu jelas penting. Itu mengaruhi kehidupan kita. Nah, terus kalau tadi Akhi bilang ribet atau susah, ribet banget gitu kan. Sebenarnya ya nggak ribet, biasa aja. Tapi cuma kita teorikan aja, jadinya makin ribet. Makanya kalau kita ngelihat pola pikir itu penting atau tidak, ya itu penting. Cuman mungkin kita teorikan aja. Kita teorikan menjadi suatu hal yang ribet. Tapi kok penting ya itu jelas penting. Nah, jadi urutannya kayak gini. Dari pola pikir itu nanti menjadi pandangan. Dari pandangan itu jadi perbuatan, jadi perilaku. Dari perilaku nanti jadi kebiasaan kita. Iya. Dan dari kebiasaan jadi karakter. Jadi sebuah karakter. Contohnya tadi orang marah ya? Orang lagi marah. Itu tergantung juga siapa yang mendengarkan, siapa yang mikir. Orang dewasa sama anak kecil beda loh. Kalau orang dewasa yang bisa mikir ya, konotasinya yang bisa mikir. Itu mereka kan bisa mikir. Mereka lihat orang marah, mereka bisa mikir. Aku harus ngapain? Soalnya pola pikirnya terbentuk. Itu orang dewasa. Tapi anak-anak, misalkan kayak ayah yang marah kepada anaknya, itu banyak terjadi di masyarakat kan. Iya. Nah, ini anak ini kan nggak tahu apa-apa ya.
Kan di Al-Qur'an dijelaskan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Masya Di Allah. surat An-Nahl ayat 78. Jadi Jadi Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu nggak tahu apa-apa. Jadi anak itu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Hanya tinggal orang tua gimana caranya orang tua itu mendidik anaknya. Kalau anaknya setiap hari, setiap saat dimarahin sama ayahnya, mungkin anak ini bakal pikir, oh mungkin marah itu adalah suatu hal yang biasa. Marah itu adalah suatu metode dalam pendidikan anak. Itu hal lumrah dalam masyarakat. Itu dari sana akhirnya anak memandang amarah itu hal biasa. Oh marah itu hal biasa ya kayaknya. Terus akhirnya jadi perbuatan. Nanti lama-lama anak tuh juga akhirnya ikutan marah. Ke temennya marah. Ke orang tua juga mungkin bakal marah. Balas dendam gitu kan. Kalau kan nanti waktu udah besar, itu nanti juga bakal marah. Ke istrinya marah. Ke keluarganya marah. Ke anaknya juga marah. Jadi yang namanya sistem rantai kayak gitu tuh nggak bakal terputus ya kalau sampai nggak bakal terputus hingga kita yang menjadi pemutus itu sendiri. Harus ada pemutusnya. Harus ada pemutusnya. Oh jadi yang emang kau maksud penting tuh iya juga ya, penting juga ya. Memang penting. Jadi dari kita punya pola pikir menganggapan bahwa orang marah itu hal yang biasa, sehingga kita menormalisasikan orang yang marah. Dan dari kita menormalisasikan orang yang marah, sehingga kita ikut marah pun itu menjadi hal yang biasa. Dan karena kita biasa marah, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi sebuah karakter seorang pemarah. Karakter seorang pemarah, dan karakter itu ya karakter itulah yang membawa dia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi marah itu kan dalam konotasi bahasanya kan itu negatif ya, terdengar negatif. Okay. Itu berarti ada yang positif dong, kayak lawannya marah apa sih? Lawan marah itu sabar. Nah, berarti karakter penyabar itu juga ada dong ya? Ada. Nah, dengan karakter penyabar itu kan lebih terdengar positif. Nah, ada karakter pemarah negatif dan ada karakter penyabar yang positif. Nah, di antara mereka ini apa ada jenis-jenis lainnya gitu kah? Atau dari pola pikir itu ada berapa jenis sih kalau boleh tahu? Berapa jenis? Oke. Kalau mau tanya berapa jenisnya ya, itu tergantung kita mau melihat jenisnya dari sudut pandang mana dulu. Kalau misalkan kita mau melihat pola pikir dari sudut pandang baik dan buruknya, ya itu jelas dua jenis kan, baik dan buruk. Terus kita tanya nih, kok bisa pola pikirnya dibilang baik, yang itu dibilang buruk? Gimana caranya? Nah, setidaknya indikator yang mengatakan kalau pola pikir itu baik ada dua. Itu dibenarkan oleh syariat dan juga masuk akal sehat. Jadi menurut logika itu masuk gitu. Contohnya apa ya? LGBT. Oke. Oh ya lagi marak juga. Lagi ya marak juga. ini. Jadi mungkin kaum LGBT mereka tuh menganggap perilaku LGBT itu hal normal. Hal yang biasa gitu loh. Padahal dalam agama, dalam saya tuh jelas-jelas dilarang keras. Terus kalau menurut akal sehat itu juga nggak masuk kan? Iya, nggak masuk sekali. Nah, makanya mereka itu ingin membuat kita semua biar mindsetnya tuh berubah. Kan kita sebagai orang biasa menganggap LGBT itu hal yang aneh, abnormal. Sangat abnormal ya. Sangat abnormal, sangat aneh. Hal tabu. Makanya mereka tuh sekarang mengampanyekan LGBT, ya mereka meminta hak mereka, hak asasi manusia gitu kan. Itu biar kita, pola pikir kita tuh juga terbentuk. Oh, LGBT itu hal yang biasa. Oh, jadi dengan mereka mengampanyekan LGBT gitu sehingga pola pikir kita yang normal tuh mungkin bisa saja terkikis sedikit demi sedikit ya dengan secara mereka secara tidak langsung. Nah, terus? Ya sudah kan akhirnya kita dapat menyimpulkan kalau pola pikir baik itu yang apa tadi? Yang dibenarkan syariat. Dibenarkan syariat sama yang masuk akal. Masuk akal sehat. Ya, intinya dua itu pola pikir baik. Nah, tapi kan ya Zah, kamu bisa ngomong kayak gitu kan karena alhamdulillahnya kamu besar dengan orang tua yang baik, dengan lingkungan rumah yang baik juga mungkin ya. Dan alhamdulillah kan juga sekarang kamu di Ibnu Abbas gitu loh pondoknya. Nah, pondok Ibnu Abbas kan ya keren banget ya, bukan pondok yang kaleng-kaleng. Nah, dengan kamu tumbuh besar di lingkungan seperti itu tentu saja dengan sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak jelas itu kamu bisa dengan terang-terangan dong ngomong, oh ini tidak baik. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang
mereka besar di lingkungan yang seperti itu. Misal contohnya kayak misal ya, masih contoh dalam LGBT ya. Dia tuh besar dalam misal dia besarnya tuh di Amerika, besarnya di Inggris gitu. Nah, itu kan normalisasi LGBT kan dengan sangat jelas, sangat terlihat gitu ya. Sehingga anak-anak yang mereka masa kecilnya pun sehingga terbiasa dengan LGBT, sehingga mungkin pada masa remajanya, sehingga pada masa gedenya nanti beranggapan bahwa LGBT itu hal yang biasa. Itu sehingga kan terbentuk dari masa kecilnya atau nah, kok mereka tuh bisa terbentuk pola pikir yang kayak gitu tuh, itu gimana? Mereka bisa terbentuk kayak gitu kan karena pengaruh luar, ya kan? Pengaruh luar. Nah, kan tadi mindset itu terbentuk dari pengaruh luar. Entah dari masa kecilnya, entah dari lingkungannya, entah dari mungkin dari bacaannya, tontonannya, entah mungkin juga karena pelabelan waktu masa kecil. Pelabelan kayak gimana ya? Pelabelan tuh kayak misalkan Akhi punya tulisan jelek. Oh, ada. Oh ya. Terus Punya tulisan jelek. Terus dibilang teman-teman pada bilang, tulisan kamu jelek. Banyak yang bilang, gak cuma 1-2 orang, banyak banget. Akhirnya dalam pikiran bawah sadar kita terbentuk tuh, tulisan aku jelek. Makanya kalau misalkan kita disuruh nulis sama teman, kamu tulis aja, kamu aja yang nulis. Enggak, tulisan aku jelek. Kok bisa bilang kayak gitu? Yang itu terbentuk di pikiran bawah sadarnya. Gak sadar dia. Iya. Dari lingkungan dia, pengaruh dari lingkungan dia. Itu realitas sih. Oh, ya. Memang Terus realitas. lanjut. Nah, makanya kalau pengaruh ya, ini kan bahas pengaruh berarti. Kenapa pola pikir orang bisa buruk, kenapa bisa baik, itu karena pengaruh. Ada pengaruh buruk dan ada pengaruh baik juga. Nah, misalkan kita kasih contoh begini. Ayo tahu kelitih? Kelitih tahu ya, Nah, tahu. lah. Anak Jogja ya. Nah, terus Ayo tahu apa ya? Atletik apa? Renang, atlet renang. Ya tahu lah jelas. Nah, tahu lah. Nah, jelas. Harus coba kita lihat kedua orang ini. Kelitih itu kan mereka pengen dianggap keren. Mereka pengen dianggap jagoan. Caranya apa? Mereka bacoin orang gitu ya. Bacain orang. Iya. Nah, terus beda lagi. Atlet juga pengen dianggap keren, pengen dianggap jagoan. Caranya gimana? Ikut olimpiade. Oh, menang olimpiade gitu mungkin. Menang olimpiade. Menang renang gitu. Ya. Ini kan tujuan mereka sama nih, pengen dianggap keren, pengen dianggap jagoan. Tapi caranya berbeda. Nah, mungkin teman-teman kelitih itu udah bilang, kamu keren, kamu jagoan ya. Nah, kalau yang atlet renang juga teman-temannya udah bilang, kamu keren banget, menang olimpiade, mesti pialanya banyak, medalinya banyak. Artinya apa? Ini kan bahasnya pergaulan, lingkungan. Makanya kalau cari lingkungan itu cari yang baik-baik aja. Cari mereka-mereka yang itu mengingatkan kita kalau kita dalam suatu hal yang salah. Kalau kita melenceng dari jalan lurus, nanti mereka mengingatkan kita biar nggak salah gitu. Oh, jadi dengan lingkungan masa kecil, dengan teman-teman, pengaruh teman itu juga ngaruh. Iya juga ya. Kelitih itu nggak bakal nyerang orang, nggak bakal bacoin orang kalau nggak ada dorongan dari teman-temannya juga ya. Iya. Yang atlet-atlet juga dia nggak pengen dia mesti pengen ngerasa keren di antara teman-temannya dengan cara itu menang olimpiade seperti itu kan. Jadi yang namanya pertemanan, lingkungan itu penting banget ya. Tapi ini sih, kan kamu bilang dengan lingkungan kelitih gitu. Kan kita secara qadarullahnya kan kita tidak bisa memilih takdir gitu ya. Yeah. Kan emang saya bisa emang aku bisa. Misal aku pengen lahirnya di sebagai anak keturunan raja Inggris. Nah, terus kamu pengennya, wah aku maunya lahirnya sama anak sultan aja, biar sultan raja Arab, biar nanti kan uangnya banyak, enak tuh. Nah, itu kan kita nggak bisa milih ya. Dan tentunya takdir itu dari Allah, dan kita mendapatkan lingkungan keluarga itu kan juga sudah qadarullah dari secara yang sudah tertulis di lauhul mahfudnya. Nah, kalau misal dengan anak yang sudah misal ke kelitih itu ya, dia besar di lingkungan kelitih. Anak itu besar di lingkungan yang penuh LGBT. Nah, cara memperbaiki pola pikir, cara membuat pola pikir itu benar, itu gimana aja? Pola pikir mereka gitu ya. Iya, cara pola pikir mereka itu. Kan katamu lingkungan dan pola pikir itu kan penting banget ya, mereka saling saling berhubungan. Nah, misal dari lingkungannya ini sudah buruk gitu loh, sudah tidak mendukung. Nah, ada caranya nggak sih biar memiliki pola pikir yang baik, positif gitu, ada nggak caranya? Kalau caranya ya ada. Gimana tuh? Walaupun lingkungannya buruk, tapi kalau pola pikirnya baik, itu bisa.
Caranya apa? Ada satu kaidah paten, satu kaidah yang sangat-sangat dasar ya. Cara membentuk pola pikir baik, yaitu adalah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Oh, kembali pada Nah, Al-Qur'an, sunnah dan Nabi. hadis gitu. Intinya kayak gitu aja. Ini sesimpel itu. Terus kita belajar Al-Qur'an, kita belajar hadis, kita banyak baca hadis, hafalin Al-Qur'an. Terus jangan lupa kita amalkan. Soalnya Al-Qur'an itu suatu hal yang membentuk mindset kita. Saya tidak sadar Al-Qur'an yang Allah turunkan itu kan sebagai petunjuk hidayah ya bagi kita ya. Itu saya tidak langsung juga itu membentuk pola pikir kita. Jadi pola pikir yang baik gitu. Oh, jadi dengan kita mengikuti apa? Mengikuti apa yang ada di Al-Qur'an dan hadis juga sunnah ya. Itu sudah tercukupi banget. Oh, jadi simpel banget dong, nggak? Jadi biar kita punya mindset baik dan pola pikir baik itu simpel banget asal kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Tapi Iya, kamu cuma bilang tinggal ngikutin aja. Nah, cara ngikutinnya itu gimana? cara Kamu jangan ngikutinnya. cuma ngomong itu doang dong. Tinggal ngikutin. Lah, ngikutinnya tuh gimana gitu aja. Oke, Jelasin dong. ikutin. Di Quran ini kan banyak larangan-larangan, banyak perintah-perintah. Di hadis juga banyak. Contohnya perintah untuk tidak marah, la taghdab. Oh, oke. Itu simple banget, itu jelas banget, la taghdab, jangan marah. Tahu la tahzan, janganlah bersedih. Dalam konteksnya bersedih, jangan bersedih ya. Terus juga ijtanibu katsiran minadh-dhon, jangan berburuk sangka sama orang lain. Itu juga banyak lagi ayatnya, banyak banget ayatnya, banyak banget hadisnya. Jangan marah, jangan bersedih, jangan sombong, jangan pelit. Beradablah kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu kan di Quran sama hadis kan banyak. Jadi intinya kan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita. Nah kan kayak gitu. Ya. Nah terus sekarang kita kasih contoh ya, biar lebih memudahkan kita kasih contoh. Kita kasih contoh bagaimana Al-Quran itu memandang kesuksesan, kebahagiaan. Bagaimana? Ada orang kaya, hartanya banyak, melimpah ruah. Melimpah ruah. Jabatannya tinggi, Jabatan. istrinya cantik banyak. Terus di sisi lain juga ada orang miskin, gak punya uang, Nggak punya uang. bajunya juga ya begitu kan, Combang-camping. combang-camping. Nah terus dia juga diusir dari negaranya, bahkan Jadi jadi buronan. buronan Oh. tingkat paling tinggi. Terus coba di antara kedua ini siapa yang paling sukses? Antara orang pertama dan orang kedua. Pertama dan orang kedua. Ini kayak soal menjebak gini ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya jelas orang pertama dong yang Jelas orang kaya, pertama. jabatan, punya istri Iya. cantik. Orang pertama kan. Iya, orang pertama lah jelas. Nah kalau misalkan orang-orang ini kita beri nama, yang satu yang kaya namanya Fir'aun, Wih. yang kedua yang miskin namanya Musa. Coba mana yang sukses? Oh ya, kalau udah denger gini ya jelas ya Nabi Musa dong ya kali Fir'aun. Ya. Terus intinya apa? Jadi kan intinya Al-Quran memandang kesuksesan itu tidak dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari banyaknya pengawal kita, dari pasukan kita. Itu Al-Quran tidak memandang kesuksesan dari situ. Jadi agama Islam itu memandang kesuksesan itu dari bagaimana kita sukses itu ke akhirat. Ke akhirat. Walaupun uang kita banyak, tapi kalau dengan uang itu kita tidak bisa menuju akhirat ya sama aja. Jadi yang jelas tuh emang definisi bahagia itu kita tuh tetap sukses dunia dan sukses akhiratnya ya jelas ya. Iya. Kalau kita sukses dunia doang ya tapi akhiratnya nggak sukses ya mana bisa itu disebut kebahagiaan. Iya, sama aja. Jadi tapi mungkin lebih baiknya kalau sukses dunia akhirat lah ya. Nah, Masa kamu mau dunianya melarat gitu enggak juga kan. Nanti ngikutin juga. Ngikutin juga insyaallah. Jadi yang jelas dari pola pikir dari pola pikir Al-Qur'an itu disebutkan antara Fir'aun dan Musa. Jika kita melihat secara kontekstual, secara melihat secara materialnya ya jelas Fir'aun tuh lebih lebih sukses, uangnya banyak, istrinya cantik-cantik, prajuritnya banyak, punya kuasa. Dibandingkan dengan satunya, Nabi Musa. Yang itu merupakan 180 derajat lah kebalikan dengan Fir'aun. Tapi sisi mana yang lebih diterima Allah jelas Nabi Musa ya. Iya. Ya itu gak perlu dipertanyakan lagi dan jelas Fir'aun juga malah ujung-ujungnya kena adab juga kan ya. Kena adab juga dia. Bahkan kita pun boleh melaknat dia. Oke. Nah kita itu berarti asal kita kembali pada Al-Quran, hadis, sunnah itu sudah cukup banget ya untuk membentuk pola pikir yang baik, pola pikir yang positif gitu.
Oke Za, kita kan alhamdulillah kita udah berbincang seru nih apa perihal definisi dan mengapa itu bisa penting gitu. Nah, tapi nih ya, Hmm? kan kita sebagai pemuda akhir zaman gini dan juga pada para pemirsa yang mungkin ikut menonton podcast ini kan juga menjadi PR tersendiri bagi kita. Ya. Karena apa? Karena yang namanya ada cahaya, tentu ada bayangan. Yang namanya putih, tentu ada gelap. Yang namanya ada matahari juga ada bulan. Tapi bukan maksud bulan ini jelek ya, tapi ya dipikir secara logis aja lah. Yang ada namanya kebenaran juga pasti adanya kebatilan. Nah, kita sebagai pihak kebenaran nih ya, tentu Oke. saja kita harus memerangi pihak kebatilan. Nah, itu kan jelas dengan kita belajar Al-Qur'an gini kan kita sebagai pasokan amunisi kita untuk membombardir mereka ya, untuk menghajar ideologi-ideologi mereka, liberalisme, radikalisme secara macam itulah ya. Nah, tapi ada nggak sih kayak tantangan tersendiri di untuk kita generasi muda umat Islam ini? Tantangan kita dalam membentuk pola pikir itu secara umum ada satu, pengaruh buruk. Pengaruh buruk. Nah, tinggal pengaruh buruknya dapat dari mana? Muncul dari mana saja. Kalau misalkan kita mau memunculkan pengaruh buruk itu dari sesuatu yang memang disengaja. Contohnya saat ini kan ada tuh namanya istilah Ghazul Fikri, tahu kan? Ghazul Fikri, tahu pernah dengar. Perang pemikiran. Atau perang yang tidak terlihat, Iya, pernah proxy war. Ya, proxy war. Nah, itu kan perang yang itu amunisinya, senjatanya itu kan ya ideologi-ideologi, terus ada banyak, ada perdebatan-perdebatan, ada ide-ide, argumentasi-argumentasi, propaganda-propaganda, ada banyak banget. Nah, itu gunanya apa? Itu untuk menyerang pemikiran kita dan daya hancurnya itu lebih dahsyat daripada pikiran yang itu menyerang fisik. Oh, jadi dari Ghazul Fikri itu mengaruhnya ke psikis kita ya, ke mental kita, ke pola pikir mindset Ya. kita. Oh, jadi emang wah, yang ngeri juga ya. Tapi kan ya namanya pemikiran gini kan ya gak bisa langsung diubah gitu kan ya. Kayak misal kita dakwah gitu, ada orang zina, "Hei, jangan zina." Itu kan ya gak bisa langsung kan. Kita harus pelan-pelan. Oh, berarti mereka pakai metode gitu juga ya, pelan-pelan gitu. Ya jelas, mereka pakai metode yang pelan-pelan. Tapi metode pelan-pelan gitu siapa yang mulai? Kamu tahu nggak? Yang mulai ya? Ya, aku nanya ini. Kamu Oke. tahu nggak siapa yang mulai? Kayak Ada misalkan sih. jelas kan kayak perang dunia 2, perang dunia 1, perang Badar, perang Khandaq, perang yang lain-lainnya lah. Itu Ya. ada siapa yang mulai menurutmu? Ghazul Fikri itu udah muncul dari lama. Dari dulu tuh Ghazul Fikri udah muncul. Jadi ada dulu tuh ada namanya Raja Louis IX. Raja Louis 9 9. dari Perancis. Dia memimpin pasukannya untuk menyerang umat muslim ke Mesir. Dan penyerangan ini dinamakan dengan Perang Salib ke-7. Perang salib terakhir. Ya tahulah, terkenal banget perang salib Oh ya, itu. perang salib tahu lah jelas. Akhirnya apa? Dia kalah sama umat muslim. Nah, dia mencoba lagi, kalah juga akhirnya. Nah, kan udah kalah itu dia kan kesel banget ya, kalah sama umat muslim. Akhirnya dia mikir, gimana ya caranya biar bisa mengalahkan umat muslim ini? Mereka ini kuat banget. Akhirnya dia menemukan caranya. Oh, dia bilang tuh, kita tidak akan dapat mengalahkan umat muslim selama agama Islam itu masih ada di hati mereka. Nah, berarti kan mereka Raja Louis ini punya tujuan untuk mengalahkan umat muslim. Akhirnya dia melakukan setidaknya 2 hal. Yang pertama, dia mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan Perancis, terus rapat. Terus dia di rapat itu mendiskusikan bagaimana caranya biar cendekiawan-cendekiawan Perancis itu mempelajari bahasa Arab dan menyerang akidah umat muslim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia minta kepada ilmuwan-ilmuwan Eropa biar menerjemahkan filsafat-filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Coba tujuannya apa coba? Loh, Raja Louis berarti baik dong. Lah dia mau bantu umat Islam biar belajar filsafat Yunani kok. Jadi umat Islam jadi orang Arab jadi gampang dong buat belajar filsafat. Gitu. Nah, kalau ya memang filsafat Yunani memang ada yang bagus juga. Tapi dengan mereka belajar filsafat Yunani, tersibukkan dengan berdebat tentang filsafat Yunani, akhirnya Al-Qur'an dan hadisnya tersingkirkan. Oh, jadi dengan
Oh, paham. Jadi dengan kita orang Arab tuh tersibukkan dengan mempelajari filsafat Yunani itu sehingga proporsi untuk belajar Al-Qur'an dan hadis tuh terkurangi gitu ya? Mhm. Oh, pintar juga ya. Ya memang begitu. Mereka bilang itu kepada Raja Ros itu bilang kepada raja-raja Eropa, kepada menteri-menterinya, dia bilang, "Kalian tidak akan dapat mengalahkan umat muslim selama Islam masih ada di hati mereka. Maka kalian harus menyerang pemikiran mereka dulu." Yang diserang pemikiran, gitu. Yang diserang pemikirannya Mhm. mereka. Berarti secara nggak langsung nih pemikiran-pemikiran kita ini emang cara nggak bahkan mungkin sampai saat ini pun perang tuh masih berlanjut ya? Ya. Iya. Makanya kan namanya nggak terlihat. Nggak terlihat. Mungkin kalau kita nggak sadar, kita nggak dikasih tahu, mungkin kita nggak bakal sadar. Nah, jadi mungkin setidaknya ada beberapa metode yang mereka gunakan. Yang pertama tuh, mereka membuat keraguan-raguan terhadap kita kepada agama kita. Jadi kita dibuat ragu kepada agama kita sendiri. Islam tuh bener nggak sih? Agama Islam tuh bener nggak sih? Ajarannya bener nggak sih? Itu pertama. Yang kedua, mereka melakukan penggambaran buruk tentang Islam. Yang berujung apa? Akhirnya kita nggak bangga sendiri sama agama kita. Kita nggak bangga punya agama Islam itu, kita akhirnya nggak bangga dengan penggambaran buruk tentang Islam itu, ya teroris kah, atau radikal kah, kotor kah, dan banyak lainnya. Terus yang ketiga, mereka mencampur adukkan antara budaya Islam dan budaya Barat. Budaya mereka campur adukkan. Dan yang terakhir, mereka melakukan gimana caranya pokoknya umat muslim itu menerima budaya mereka, umat muslim itu mengikuti budaya mereka. Jadi kita gimana caranya itu mereka membuat kita lebih memilih budaya mereka daripada budaya kita sendiri. Oh, jadi dengan kita yang punya tiap daerah punya budaya ya. Jadi kita punya daerah sendiri, kita punya budaya sendiri, mereka juga punya budaya sendiri. Dan mereka mau mencamplok kita, mau mencamplok pikiran kita agar budaya kita tuh sama dengan mereka gitu ya. Oh, tapi itu yang terjadi sekarang sih, iya sih. Budaya-budaya barat juga banyak juga ya di kalangan luar gitu. Jadi dengan percampuran budaya gitu yang tidak jelas sehingga melawan dengan budaya yang satu yang jelas ini, jelas kita kalah sih. Jadi dengan bangkitnya budaya kita itu suatu yang penting banget. Harus dibangkitkan ya sekarang. Terus apa lagi kayak tantangannya lagi nih? Tantangannya apa lagi ya? Ya intinya tantangannya yaitu tentang mindset itu. Bagaimana mereka ingin merusak pikiran kita. Merusak pikiran kita. Dari apa aja emang? Dari apa aja? Ya caranya ada banyak. Kan ada itu ya 4F lah, kayak 5S lah, itu banyak. Mereka menyerang kita dari banyak hal. Nah, jadi intinya mereka itu ingin memadamkan cahaya Islam. Kan di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 32 itu ada tuh ayat berbunyi yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Jadi mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan perkataan-perkataan mereka. Intinya kan perang pemikiran kan? Perang pemikiran, ya jelas gitu. sekali. Oh, jadi kesimpulan dari yang udah kita bahas ini tuh, dari pola pikir yang benar itu bisa membawa kita ke peradaban yang lebih maju, yang lebih sukses. Dan dengan pola pikir yang salah yang mereka campur apalah Ghazul Fikir itu, sehingga membuat pola pikir kita umat muslim ini seperti sekarang ini. Bukti sekarang umat muslim apa? Banyak kan? Kayak hadis tuh umat muslim itu banyak, tapi kayak gelembung doang di lautan. Nah, jadi asal kita kembali kepada Al-Qur'an, kepada hadis, kepada sunnah itu sudah cukup sekali ya. Cukup. Jadi paham. Oh ya, di Al-Qur'an kan kayak menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk puasa. Apa itu ayat puasa? Ya namanya kutiba alaikumussyam. Maka kita ikut berpuasa, ikut sholat, zakat, jihad dan sebagainya lainnya yang dianukan syariat ya, yang disuruh syariat. Dan kita lakukan, insya Allah itu sudah membentuk pola pikir mindset yang benar. Jadi emang kuncinya itu cuma kembali ke syariat aja kan? Ya seperti itu. Ya emang gimana ya? Sesimpel itu, tapi banyak orang yang lalai. Sesimpel itu, tapi banyak orang yang masih mengabaikannya. Padahal kita kembali pada Al-Quran, sunnah dan hadis. Itu sudah cukup untuk membuat pola pikir kita baik, pola pikir kita positif, dan tentu saja membuat pola pikir kita
maju ke depan sehingga dapat memimpin peradaban umat Islam ini. Nah sebelum kita kan udah berbincang banyak nih aja asik banget ya kayak perbincangan tadi. Kita udah membahas apalah mindset definisi segala macam dan yang lainnya. Nah untuk penutupan ini kamu mau ngasih apalah kata-kata gitu gak Pak? Kata-kata dikit aja ya. Ya dikit aja gak apa? Ya. Terakhir kita dari pola pikirnya kan tadi sampai mana-mana. Nah, jadi biar akhirnya kita tegaskan lagi. Intinya pola pikir itu terbentuk dengan pengaruh luar dan pola pikir baik itu terbentuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu pola pikir paling baik itu. Nah terus kan Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku meninggalkan kepada kalian itu dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang teguh kepada dua hal ini. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan al-hadis, sunnah Rasulullah. Hanya dua hal itu. Nah, terus masalah tantangan tadi, mereka-mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu kita bentengi dengan adanya agama. Jadi tugasnya Al-Quran, tugasnya hadis, kita mempelajari dua hal itu adalah untuk membentengi kita dari pengaruh-pengaruh buruk. Nah seperti itu. Seperti itu. Oh, jadi ya seperti yang dikatakan Iza tadi emang namanya pola pikir tuh emang intinya tuh pola pikir yang buruk tuh bisa datang dari luar, lingkungan segala macam gitu ya. Dan yang jelas agar membuat pola pikir kita baik dan jelas itu apa tadi hadisnya? Taraktu fikum fi amrain. Yang jelas kita kembali pada Al-Quran dan Kitabullah gitu kan. Ya. Ya baik. Jadi dengan secara jelasnya ini inti dari segala inti yang kita bahas pada kali ini yaitu semua kembali pada Al-Quran, Sunnah, juga hadis. Apa yang Allah perintahkan maka kita kerjakan, dan apa yang Allah larang maka tinggalkan dan jauhilah. Ya baik nih aja. Alhamdulillah kita udah bincang-bincang podcast ini udah lama banget ya. Udah asik juga pembicaraan kita ya. Dan mungkin untuk itu udah selesai dulu ya Zam. Mungkin kalau para penonton mau ketemu lagi kita di lain waktu, mungkin insya Allah kita bakal ketemu lagi. Dan untuk yang lebih mau mengenal aku atau Iza ini, bisa dicari aja di akun Instagram dengan nama kami masing-masing gitu ya. Ya baik ya, terima kasih juga atas Iza ya kerjasamanya, dan antum juga dah datang jauh-jauh dari Jogja untuk untuk podcast di sini. Datang dekat-dekat. Jauh. Dekat. Jogja jauh. Oke ya baik. Ya terima kasih untuk para pendengar juga yang sudah mengikuti dari awalnya podcast hingga akhirnya podcast ini. Dari kami mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya sebagai host Muhammad Fatah Hadaina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.